A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 23 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika, itulah, demikianlah, alladzi yubasyirullah, Allah memberikan kabar gembira, ibadahu kepada hamba-hambanya, alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh." Jadi ayat ini menjelaskan Allah memberikan kabar gembira kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Di ayat sebelumnya, yaitu Allah berikan kenikmatan surga, ya, yaitu kenikmatan nanti di akhirat, kebahagiaan. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, la as'alukum ali ajran illal mawaddata fil qurba. Tidaklah aku meminta kepada kalian, Quraisy, atas dakwahku ini ajron, duit, upah, imbalan, tarif, illal mawaddata fil qurba, kecuali mawaddah, kasih sayang, fil qurba, di dalam kerabat, dalam kekeluargaan. Jadi setelah Allah menjelaskan yaitu kabar gembira berupa surga kepada hambanya yang beriman dan bersoleh, lalu Allah menjelaskan bahwa Rasulullah itu berdakwah bukan untuk dunia, bukan untuk harta, bukan untuk kaya. Makanya dikatakan la as'alukum ali ajran, aku ini tidak pernah meminta duit, harta, kekayaan dari dakwahku, kecuali al-mawaddah, kasih sayang, fil qurba, di dalam kerabat, kekeluargaan. Artinya adalah Rasulullah dalam berdakwah itu nggak meminta duit dunia. Dalam dakwahnya beliau itu hanya ingin bagaimana semua dakwah itu diterima, atau minimal jangan diganggu, jangan diganggu, jangan dihina, jangan dilempari batu, jangan. Karena ini adalah tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, asbabun nuzul ayat ini, Ibnu Abbas meriwayatkan ketika itu ada sekelompok orang Ansor yang masih belum mengabdi kepada Rasulullah. Artinya belum begitu memberikan perhatian kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sahabat Ansor ini memberikan sebagian harta mereka kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun tahu niat mereka. Beliau bertanya, wahai sahabat Ansor, bukankah Allah mengangkat derajat kalian karena aku, dan Allah juga memberikan petunjuk kepada kalian karena aku? Sahabat Ansor menjawab, benar ya Rasulullah, iya. Rasulullah melanjutkan, bahkan kalian juga telah mengetahui panggilanku. Benar wahai Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, dan kalau juga telah mengetahui panggilanku, ya Rasulullah, karena kalian telah menolongku saat aku diusir dari kaumku dan memberi umatku tinggal. Dulu kalian membantuku berdakwah. Para sahabat Ansor, harta kami adalah harta Allah, harta kami adalah harta Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Ansor yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Jadi misalnya Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, dihina, dicaci maki, diusir, lalu ditolong. Ansor namanya Ansor, menolong Rasulullah dan para sahabat. Yang punya rumah 2 dikasih, satunya untuk orang Mekah. Yang punya istri lebih dari 1 dikasih, benar, dikasih. Misal istrinya ada 2, dikasih yang 1 untuk, ya, yang punya harta dikasih, yang punya usaha warung dikasih. Jadi saking dermawannya perhatiannya kepada Rasulullah dan para sahabat. Dan itu terjadi ketika haul di Kalimantan, di sekumpul. Saya dapat cerita langsung orang-orang yang menyaksikan. Ya, beliau itu Masya Allah, itu
satu wilayah tuh, sekumpul itu di Kalimantan Selatan, itu semua warganya berpartisipasi. Jangankan yang muslim, yang kafir sekalipun. Hebatnya itu haul. Di sana itu nggak ada yang bayar. Sampai kalau orang sampai di bandara, dijemput dengan mobil gratis, dengan motor, ya. Kemudian yang bawa motor, bawa mobil dikasih bensin gratis, dibayarin. Yang pengen makan kasih makan, pada berebut ngasih makan. Masya Allah. Itulah makanya itu kampung, itu daerah sekumpul itu berkah. Kalau orang yang tidak mau berpartisipasi, tidak mau membantu, itu hidupnya memang sengsara katanya, susah hidupnya. Tapi kalau orang yang membantu itu, bahkan gereja, ya orang-orang Kristen di sana sampai membantu, Pak. Dikasih penginapan, kasih tidur di situ, begitu. Kasih makanan, kasih minuman. Jadi orang berkorban semuanya. Nggak ada yang diem, semuanya, semua warga itu. Itulah yang perlu keberkahan. Makanya setiap tahun naik yang datang ke situ. Dari berbagai negara, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Indonesia, dari Jawa, dari mana-mana. Dan saya dapat cerita langsung begitu. Ya. Itu Paman Gafar ya. Jadi masih kerabatnya almarhum Ustaz Arifin. Waktu tausiah di Masjid Az-Zikra, beliau menjelaskan itu. Masya Allah, luar biasa di sana Ustaz. Orang tidak ada yang diam gitu untuk memberi. Tidak mau dia apapun, apakah rumah, apakah kamar mandi, WC, atau uang, sampai makanan apapun gratis. Ya, nggak ada yang jualan gitu. Nggak laku di sana duit nggak laku. Ya, saking mau berbagi kepada orang yang datang haul sekumpul ya, ulama sekumpul itu sampai 4 juta orang. Yang kemarin 4 juta, bayangkan kayak orang jamaah haji ya, 4 juta Pak, Masya Allah. Dan itu setiap tahun biasa naik. Tahun kemarin 3 juta, sekarang 4 juta. Ya Allah ya Rabbana, semua warga itu. Makanya berkah kampung itu. Haul ulama besar di Kalimantan Selatan sekumpul. Kayaknya pengen juga kita ya, pengen tahu gitu, gimana bener nggak itu ya. Dan itu coba lihat di media sosial ya. Nah seperti apa nih, seperti kejadian waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Ansor itu sampai begitu tuh ya, makanya Allah memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat Ansor dengan apa? Dengan surga. Nah kemudian di ayat selanjutnya, masih ayat yang sama, Allah menyatakan bahwa Rasulullah itu berdakwah bukan untuk dunia, bukan untuk dapat duit, amplop, tarif, ya sekian juta, ya bukan. Kecuali untuk mendapatkan mawaddah fil qurba. Mawaddah ini artinya kasih sayang di dalam keluarga, satu keluarga. Ya, jadi jangan sampai berdakwah itu untuk dunia, untuk kasih sayang dan untuk kekeluargaan. Tuh ya. Wa may yaqtarib hasanatai nazid lahu fi husna. Siapa dia mengerjakan kebaikan, maka akan kami tambahkan padanya kebaikan lagi. Jadi kalau orang melakukan kebaikan, maka Allah berikan kebaikan lagi. Ya kan? Jadi ayat ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah berikan pahala yang lebih dari kebaikan yang kita lakukan. Coba lihat, tidak ada pahalanya sama. Kita baca Quran saja, itu satu huruf tidak dibalas satu huruf satu pahala, enggak. Satu huruf 10 pahala. Kita sholawat, satu sholawat 10 pahala, 10 ampunan dosa, 10 derajat, 10 rahmat Allah. Satu doang. Apalagi kalau banyak kan. Kita bersedekah 700 kali lipat. Misalnya kita nih ngasih 1000 saja, berarti pahalanya berapa? 700.000. Kalau 1 juta, 700 juta. Makanya alhamdulillah semuanya nggak ada yang 1 juta. Mudah-mudahan ya. Kemudian apa lagi? Kita sholat berjamaah 27 pahalanya. Jadi artinya setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Nazid lahu fiha husna, dengan yang lebih baik lagi pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian dalam hadis, dalam ayat tadi itu ada ajron illal mawaddata warahmah. Ini penjelasannya
dalam tafsir Ibnu Katsir panjang sekali, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai orang-orang Ansor, bukanlah kalian dalam keadaan hina lalu Allah muliakan kalian?" "Iya benar ya Rasulullah." "Bukan dahulu kamu dalam keadaan sesat lalu Allah memberikan hidayah petunjuk melalui aku?" "Iya benar ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Mengapa kamu tidak menjawabku?" Mereka bertanya, "Apakah yang harus kami lakukan ya Rasulullah?" "Tidaklah bahwa kamu katakan, bukankah kaummu telah mengusirmu lalu kami memberimu tempat tinggal? Bukanlah mereka mendustakanmu lalu kami membenarkanmu, dan bukanlah mereka menghinamu lalu kami menolongmu?" Rasulullah SAW bersabda mengatakan hal itu sehingga mereka terduduk di atas perut mereka. "Semua harta yang ada pada tangan kami ya Rasulullah untuk Allah dan Rasulnya. Ya aku tidak minta kepadamu suatu upah atas dakwahku kecuali kasih sayang dan keluarga." Jadi Rasulullah itu berdakwah bukan untuk dunia, bukan untuk duit, tapi untuk kasih sayang dan keluarga. Nah, ini penjelasannya, di antara penjelasan ayat ini. Kemudian innallaha ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Artinya itu Allah itu kepada hambanya yang punya dosa Allah ampuni, kepada hambanya yang bersyukur maka Allah tambahkan. Makanya asy-syakur, Allah itu Maha bersyukur. Ya, inni tarikun fikumus saqalain kitabullah wa itrani wa innahuma lam yaqtarifa hatta yarida alayyal khawf. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, menitipkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu kitabullah Al-Quran dan keturunanku ahli baitku. Sungguhnya keduanya tidak dapat dipisahkan sebelum kedua sampai di telaga surga. Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang nih ayatnya ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kembali lagi ke ayat ini, Maha Pengampun, Ghafurun. Jadi Ghafurun itu bukan hanya mengampuni, jadi tapi Allah menutupi aib. Makanya kita itu minta ampun tuh jangan berleha-leha, jangan sekedarnya. Mintalah ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun. Mengampuni orang yang banyak dosanya dan menutupi aibnya. Aibnya ditutupi di dunia dan juga di akhirat. Ghafur. Lalu juga Allah Asy-Syakur, Syakurun. Allah itu apa? Maha mensyukuri. Artinya orang yang bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Ya, semua kita yang bersyukur Allah pasti tambahkan nikmatnya. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba, ayat 24. Ataukah mereka mengatakan iftara Allah iftara ini kembali kepada Nabi Muhammad. Rasulullah ini telah merekayasa 'ala Allahi atas Allah kadziban, kebohongan. Ya, mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu berbohong, ya, pendusta. Ini kata orang kafir ya. Fa iyasa illau yakhtim ala qalbik. Jika Allah mengendaki, Allah akan mengunci hatimu. Wa yamhaqullahu al-batil, dan Allah akan menghapuskan yang batil. Wa yaqul haqqo bi kalimati, dan Allah akan membenarkan haknya dengan kalimat-kalimatnya. Innahu alim bidzati sudur, sungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat 24 ini menjelaskan kepada kita, ya, orang-orang kafir ini mengatakan bahwa Rasulullah ini telah membuat-buat, merekayasa, ya, berdakwah cuma bohongan doang, ya, berdusta, berbohong. Makanya apalagi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Setelah Isra Mi'raj mendapatkan gelar Al-Majnun, gila. Inilah ungkapan orang-orang kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, jadi sejarahnya seperti itu, Pak ya. Sejarah seperti itu.
Kemudian dijelasin bahwa jika Allah berkehendak, pasti Allah akan apa? Menutup hati, mengunci hati mereka itu. Mengunci hatimu. Jadi artinya mencabut hatinya dari ingat Allah. Inilah orang-orang kafir. Jadi kalau Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah untuk apa? Untuk mengunci hati. Kalau orang hatinya sudah terkunci, sulit sekali menerima hidayah. Makanya ada orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Kalau orang mukmin itu orang yang yakin, percaya. Kalau orang munafik itu ragu-ragu. Kalau orang kafir itu kafir, tertutup. Tertutup apa? Mata hatinya. Maksudnya adalah sudah terkunci menerima yang hak. Sudah terkunci menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya belum lama, baru kemarin lagi buka-buka media sosial, itu kebalikannya nih Mak. Kalau banyak orang yang berhijrah dari yang kafir kepada muslim, mualaf gitu. Ini yang anehnya, ada orang-orang yang lagi dengan bangga dia dulunya katanya hafal Quran, sekarang jadi apa? Murtadin orang Kristen. Ada lagi perempuan yang rapi, jilbab rapi banget. Ya, karena dia demen sama laki-laki, laki-lakinya itu adalah orang Hindu, dia masuk agama Hindu, dia buka jilbabnya, jadi orang Hindu. Nauzubillah. Dan itu di videoin gitu, dengan bangganya dia hijrah. Kebalikan dari hijrah. Kalau hijrah kan dari minazulumatil nur, dari kafir menjadi mu'alaf, jadi muslim. Ini kebalikannya. Orang muslim, orang taat, hafal Quran bahkan, pakai jilbab, jadi kafir, murtad, orang Kristen. Ada lagi yang muslim yang rapi jilbabnya, tertutup auratnya, gara-gara cowok dia demen, dia yang anehnya ibunya yang berjilbab pun menyetujuinya, bahkan mengantarkan dia masuk agama Hindu. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Aneh ya. Zaman sekarang begitu. Kenapa ibu rela gitu ya, seorang ibu yang rela pakai jilbab padahal rapi, anaknya menjadi kafir, beragama Yahudi, beragama Hindu. Astagfirullah. Menyembah patung, sama aja dengan dulu penyembah orang-orang Quraisy yang menyembah patung berhala gitu. Ya kan? Astagfirullah. Ini parahnya luar biasa ini, Pak ya. Viral nih, lagi rame nih. Jadi orang kebalikannya. Kemudian ada juga yang orang-orang yang murtad ya. Ustadz yang murtad jadi pendeta, kan aneh kan? Astagfirullah. Ini kalau orang sudah dikunci, yakhtim ala qalbik. Kalau Allah berkehendak, Allah sangat mudah orang ini tertutup hatinya. Jadi sudah tertutup, Pak. Jadi kalau hati sudah tertutup, sulit menerima hidayah lagi, sulit menerima petunjuk lagi, sulit menerima nasihat lagi. Ya, karena sudah tertutup hatinya. Nauzubillah. Makanya kita selalu berdoa, kan? Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau bolak-balikan hati kami, ya Allah. Ya, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya, innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau lah yang memberikan hidayah itu. Allah. Makanya kita jangan sampai ya, auzubillah, orang yang meragukan, ragu-ragu, kemudian juga akhirnya tertutup hatinya, kafir, keluar dari Islam, nauzubillah, murtad. Wa yamhullahul batil, dan Allah menghapus segala kebatilan. Segala batil pasti hapus, pasti hilang. Semua kebatilan itu berasal dari setan. Maka Allah akan menghapusnya, ya, menghapuskan semua yang batil. Apa itu batil? Semua maksiat, semua perbuatan dosa itu batil, Allah akan hapuskan. Ya, wa yahiqqal haqqo bi kalimati, dan Allah akan membenarkan semua kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Allah akan membenarkan semua kalimatnya, semua perintahnya, semua larangannya Allah benarkan. Ini benar perintah Allah, ini benar larangan Allah. Ya, makanya kita harus yakin, seyakin-yakin. Semua yang batil itu Allah hapuskan. Semua yang batil Allah hilangkan. Ya.
Dalam ayat lain, ayat mana? Ya Allah juga menyatakan bahwa semua yang batil itu adalah perbuatan yang terlarang ya, itu akan hilang, akan dihapuskan oleh Allah. Innahu alim bidzati sudur, sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi apapun yang tersembunyi dalam kolbu kita, Allah Maha tahu. Kita simpan baik-baik. Ada sebuah hadis. Ini kalau dengar hadis ini ngeri nih Pak. Ya, makanya pentingnya keikhlasan. Ada 3 orang. Ya, 3 orang ini di dunianya orang yang hebat semua. Pertama ulama, berdakwah dia, ngajari ilmu, hebat kan. Yang kedua harta, dermawan dia, zakat, infak, sedekah, wah luar biasa. Yang ketiga dia berjihad, membela agama Allah. Tapi anehnya ketiga orang ini semuanya di neraka, nggak ada yang di surga. Padahal bagus banget perbuatannya kan. Dia protes, ya Allah ya Rob, kenapa saya yang berdakwah siang malam, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran, kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan itu bukan karenaku, tapi ingin disebut kiai, ingin disebut ajengan, ingin disebut ustadz, ingin disebut apa? Ya orang alim gitu. Bukan karena aku. Kamu sudah dapatkan, ya udah. Nauzubillah. Yang kedua tadi orang yang dermawan. Ya, hartanya banyak, tapi dermawannya luar biasa. Zakat dia keluarkan, infak, sedekah, ya kan? Kemudian fidyah, semuanya punya dermawan bang. Ini kan orang ini harusnya ahli surga, tapi ternyata di neraka. Dia protes, ya Allah ya Rob, kenapa saya di neraka? Padahal saya orang yang pemurah, yang dermawan. Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut dermawan, ingin disebut pemurah, ingin disebut orang baik. Kamu udah dapatkan gitu, ya udah. Ya. Yang ketiga, ini lebih hebat lagi nih, mempertahankan nyawa yang satu-satunya. Dia membela agama Allah, dia berjihad, misal di Palestina, misal dia mati, meninggal. Di neraka. Protes, ya Allah, kenapa saya di neraka bukan di surga? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut pahlawan. Kamu sudah disebutkan di dunia tuh pahlawan, Kalibata, pahlawan pahlawan revolusi, pahlawan nasional, udah disebutkan, udah dapat. Jadi bukan karena aku, maka tempatmu di neraka. Itulah pentingnya Pak, keikhlasan dalam beribadah. Nah, dan Allah Maha mengetahui, alimu bidati sudur. Alim bidati sudur itu mengetahui yang ada di dalam hati kita. Kita berbuat baik, berbuat jelek, Allah tahu. Kita niat berbuat baik, berbuat jelek, Allah Maha tahu. Baru niat saja. Kita niat mau bangun tahajud, ternyata bangunnya siang, gak bangun tahajud, udah dapat pahala. Kita niat habis sholat Jumat ditukar nih, kenapa? Karena sendal kita sendal jelek, tukar pakai sendal yang bagus. Karena tadi khotib ngomong katanya ambil yang bagus-bagus, tinggalkan yang jelek. Sendal yang jelek kita tinggalin, kita ambil, tukar dengan sendal yang bagus. Pengalaman waktu khutbah Idul Fitri, sendal saya baru dipakai dan saat itu langsung hilang. Akhirnya nyeker. Pengalaman 2 kali itu pernah. Masya Allah. Malah bagus dikasih sama Haji Rusmana. Diambil sama orang. Mungkin seneng dia ya, udah biarin aja. Bagusnya pakai mobil, jadi kita nyeker nggak apa-apa, ke mobil aja nyeker. Ya itu kan dia berarti mengamalkan ilmu dari khutbah tadi itu. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Ya Allah, salah pakai. Iya, sendal yang jelek ditinggalin, sendal yang bagus diambil. Nah makanya tuh Pak ya, kita itu pentingnya memperbaiki terus niat kita, memperbaiki niat kita. Nah setan itu sangat cerdas untuk menggoda kita supaya jangan ikhlas dalam beribadah, beramal soleh. Ya, makanya pentingnya keikhlasan. Ya, semua manusia rugi kecuali orang yang beramal soleh. Ulnas halikun, ya, ilal alimun, kecuali berilmu. Yang berilmu rugi kecuali beramal soleh. Yang beramal soleh rugi kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itulah pentingnya keikhlasan dalam ibadah. Keikhlasan Pak, pentingnya ikhlas. Ya. Ikhlas, alimu bidis, Allah tahu kamu ikhlas atau tidak. Alimu bidatis
sudut. Kemudian ayat berikutnya ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu taubah. Dialah Allah zat yang menerima segala taubat. Jadi Allah pasti menerima taubat an ibadi dari hambanya. Wa yafu anis sayiat, dan Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahan orang yang bertaubat. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Inilah kita harus yakin. Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Maha pengampun. Ini diingatkan lagi, dan berkali-kali Allah menyampaikan ini supaya kita ingat, supaya kita ngeh bahwasanya Allah menerima taubat. Jadi jangan ragu-ragu kalau kita bertaubat. Kalau perlu nangis, nangis. Kalau perlu ngesot, ngesot. Taubat itu kan syaratnya pertama menyesal. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, hamba melakukan ini, ya Allah, hilaf, ya Allah. Yang kedua, berjanji, bertekad tidak mengulangi. Ya Allah, hamba bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa ini, ya Allah. Yang ketiga, ya, diganti yang tadinya maksiat menjadi taat, mengganti. Nah, itu dapat menghapus tuh. Jadi Allah akan menghapus dosa kesalahan kita yang kita ganti dengan perbuatan baik. Ya kan? Ittaqillah haitsu ma kunta wa bisayyi'atal hasanata buha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Nah, inilah pentingnya kita sungguh-sungguh dalam bertaubat. Sungguh-sungguh dalam bertaubat. Ayat ini juga dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an yaw yazlim nafsah. Barang siapa orang yang melakukan perbuatan jahat dan dia zalim pada dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidallahu ghafurur rahima, pasti ia akan menemukan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itulah pentingnya kita minta ampun, karena Allah pasti mengampuni dosa-dosanya, menerima taubatnya dari hamba-hambanya. Dan bukan itu aja, wa yafu anis sayiat, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang bertaubat. Bagaimana caranya? Allah menutupi ke aibnya. Mungkin dia pernah berdosa, ditutupi aibnya, serapat-rapatnya ditutupi. Dan Allah mengetahui ma taf'alun, apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui. Ya. Inilah pentingnya kita sungguh-sungguh dalam bertaubat. Dalam hadis, at-taibu minaz zanbi la zanbalah. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Allahu Akbar. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan seperti itu. Jadi ada 3 dibahas dalam ayat 25. Pertama, Allah menerima taubat hambanya. Yang kedua, Allah akan mengampuni, memaafkan kesalahannya. Itu dengan cara menutupi aibnya. Yang ketiga, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang di kamar, yang sendirian, di depan handphone, Allah Maha tahu. Ini kita megang handphone, kita gunakan untuk maksiat atau untuk taat, Allah Maha tahu. Jadi apa yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya. Wa ya'lamu ma taf'alun. Indahnya dalam Al-Quran, coba lihat 24 itu Allah Maha mengetahui apa yang di hati. Kalau 25 Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya kan? Kalau yang 24 ya itu hati kita tahu, Allah tahu. Kita mau niat saja, mau niat melakukan kebaikan, niat melakukan keburukan, Allah Maha tahu. Apalagi yang dikerjakan, wa ya'lamu ma taf'alun. Jadi kalau yang 24 itu menjelaskan ayat tentang apa yang di hati kita. Kalau 25 menjelaskan yang kita lakukan, yang langsung kita lakukan, apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk, Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Ayat 26. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan dialah Allah mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Insyaallah.
Makanya kita harus yakin seyakin-yakinnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku pasti mengabulkan. Dalam ayat lain, fastajaba lahum rabbuhum. Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Syaratnya apa tadi? Kalau ingin doa dikabulkan, amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Maka kalau kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Ya, makanya walaupun begitu, kita harus ada etika, adab dalam berdoa. Jadi jangan sembarangan kalau doa. Kan seringkali kalau kita doa itu menyepelekan ya. Ini Pak, tangannya, posisi dalam doa itu artinya adalah tangan kanan ketemu tangan kiri. Kemudian ada dua posisi ini. Posisi pertama, di sini ada garis-garis sebelah kanan dan garis-garis sebelah kiri. Temukan antara garis itu dengan tangan kita tuh. Lalu posisinya di mana? Yaitu di dada kita. Nah, begini nih Pak. Kita lihat. Jadi berdoa itu bukan ke sana, bukan ke depan, bukan kemana. Tapi lihat tangan kita tuh. Lihat tangan kita dalam posisi tangan saja udah diajarkan oleh Rasulullah. Dan juga Rasulullah pernah berdoa mengangkat kedua tangan sampai ketiaknya kelihatan. Nah, begini. Ini biasanya doa yang sangat luar biasa. Misalnya doa kepada orang-orang yang zalim tuh. Ya, Allah mansuri ikhwan al-muslim mujahidin di Palestina. Ini boleh begini. Jadi boleh begini, boleh begini. Jadi nggak pernah Rasulullah mengajarkan doa begini. Kan ada kita berdoanya di atas apa? Di atas paha ya. Amin 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 amin. Lontong. Amin amin. Itu gorengan bakwan. Amin amin amin. Buah jeruk sini. Amin 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 amin. Amin amin amin. Ini gimana? Malaikat bingung ini. Ini mau ditulis apa nih orang nih, bocah nih doa nih begini nih. Ya. Itu tidak akan dikabulkan tuh doa begitu, Pak. Jangan ya, hati-hati. Doa itu harus ada etika. Kita minjem duit aja kan ada etikanya, adabnya, ada akhlaknya, apalagi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita doa songong. Ya. Apalagi sebentar lagi kita nisfu saban ya. Nah, kan ya saban itu kita minta tuh kan dalam doa kita kan. Ya, ada baca Yasin 3 balik, kemudian kita doa. Itu jangan sampai doanya asal-asalan. Ya. Lalu ada yang pertanyakan, Ustadz itu air apa itu? Itu air doa. Orang Jepang saja meneliti bahwa air itu bagaimana sikap kita. Kalau sikap kita baik, maka molekul-molekul baik ada dalam air itu. Kalau kita sikapnya buruk kepada air itu, maka air itu, apalagi air doa. Makanya kalau bisa malam nisfu saban bawa airnya jangan sedikit Pak, yang banyak, galon kalau perlu. Kenapa? Karena untuk keluarga kita nanti merasakan semuanya. Ya, karena doa dalam Yasin, Al-Quran kita berdoa sungguh-sungguh. Insya Allah doanya mustajab dengan air sebagai wasilah. Ya, dalam doa yang kita lakukan. Nah itu ya. Pentingnya doa. Makanya Allah pasti mengabul. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah pasti mengabulkan doa orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Wa yaziduhu min fadlih, dan Allah menambahkan pada mereka orang beriman beramal soleh dari karunia-Nya. Allah pasti menambahkan dari karunia-Nya. Ya. Artinya adalah dalam tafsir Ibnu Katsir, wa yazidu min fadli adalah Allah memperkenankan doa mereka lebih daripada mereka yang minta. Mereka minta apa nih? Allah pasti berikan lebih daripada yang mereka minta. Ya Allah, hamba minta rezeki. Ya Allah, hamba minta sehat. Ya Allah, hamba minta ilmu. Ya Allah, hamba minta keluarga sakinah, istri soleha, anak soleh soleha. Ya Allah, dijauhkan dari bala dan dunia. Allah itu mengabulkan lebih daripada apa-apa yang kita minta. Tetapi memang harus diingat Pak, doa itu ada yang dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkan di akhirat, ada yang diganti dengan yang lebih baik. Kita minta A tapi Allah kasih B misalnya, kita minta C Allah kasih Z, diganti. Dan itu mungkin menurut kita nggak baik, tapi Allah sangat baik, cocok untuk kita tuh di sini. Makanya pasti Allah kabulkan doa orang yang berdoa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, as-safa'atu liman wajabat nar wa mimman wada'sona ilaihim ma'rufan fid dunya. Syafaat itu diberikan kepada orang yang telah ditetapkan baginya neraka,
dari kalangan orang yang berbuat kebaikan kepada mereka yang beriman dan bersoleh ketika di dunia. Jadi maksudnya menjelaskan begini, Rasulullah itu memberikan syafaat, Pak. Syafaat itu begini, ya, kalau kita berbuat baik, berbuat buruk sama jumlahnya. Ketika di mizan, ketika ditimbang itu sama, 50-50. Maka kita ingin meraihnya dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal kafiruna lahum azabun syadid. Dan orang-orang kafir bagi mereka azabun syadid, siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat keras. Nah, jadi ayat 26 ini setelah Allah menjelaskan, Allah mengabulkan doa orang beriman bersoleh, dan Allah akan memberikan yang lebih daripada apa yang minta mereka. Dan Allah juga menjelaskan berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu adalah syahid, azabun syadid, azab yang sangat pedih. Dan kita harus yakinnya bahwa orang kafir apapun agamanya pasti masuk neraka. Ya kan ada nih seorang profesor ya, udah ketinggian ilmunya atau gimana gitu ya kan, dia mengatakan bahwa semua orang yang berbuat baik agama apapun masuk surga gitu. Aneh nih, agama apapun masuk surga, ini aneh kan, orientalis. Padahal yang ngomong itu Pak profesor pakai jilbab lagi, Musdah Mulia itu, ya Allah ya Rabbi, Profesor UIN kan dibantah oleh seorang alumni Gontor ya. Nah, jadi maka hati-hati tuh ngomong dia. Ya, Masya Allah. Makanya kita pentingnya hal-hal yang hak dan hal yang batil jangan dicampur adukan. Saya mengatakan kok aneh gitu. Masa semua agama benar gitu? Semua agama itu yang menyembah Tuhan itu masuk surga semua ya. Apa ayatnya? Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Di apapun agama selain Islam itu nggak diterima oleh Allah. Apapun ya yang menyembah Tuhan selain Allah tidak akan diterima oleh Allah. Itu ayatnya jelas, dalilnya kuat, dan itu tidak terbantahkan oleh apapun. Tapi ada orang yang mencoba-coba mengutik begitu, mengatakan begitu. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya, siapapun dia, kalau kafir dia agama apapun selain Islam pasti azabun syadid, siksaan yang sangat keras, siksaan yang sangat keras. Kemudian ayat 27, walau basatar rizqa, walau basatallahu rizqal ibadi lagaw fil ardi walakin nazilu biqadri ma yasha. Dan kalau seandainya Allah melapangkan rezeki bagi hamba-hambanya, labagaw, niscaya mereka berbuat melampaui batas di bumi ini. Walakin akan tetap yunazzilu, Allah menurunkan biqadarin, sesuai dengan kadar ukuran mayasa yang dia kehendaki. Innahu bibadi khabirum basir, sesungguhnya dia Allah kepada hamba-hambanya maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi ayat 27 ini Allah menjelaskan ya bahwa Allah lah yang menentukan rezeki seseorang luas atau sempit, kaya atau miskin, Allah yang menentukan. Jadi kalau Allah berkehendak semua orang ini kaya, ya nggak ada yang miskin gitu ya, semuanya kaya semuanya hartanya berlimpah semua, labagaw fil ardi, niscaya mereka akan melampaui batas dalam maksiat, ya maka mereka akan maksiat. Jadi seandainya semuanya kaya semua, nggak ada yang miskin, semua orang itu akan apa? Akan maksiat. Akan maksiat Pak. Akan maksiatnya apalah. Kan? Ini pentingnya kita berlaku adil. Jadi seandainya Allah memberi lebih dari apa yang diperlukan, kita butuhnya segini, ya kita pengen yang lebih gitu. Padahal kita itu nggak bisa kalau yang lebih. Misalnya ada orang yang setiap bulannya cuma 1 miliar misalnya, ya udah 1 miliar aja, nggak lebih nggak kurang. Tapi ada orang yang 1 bulan cuma 1 juta saja. Masya Allah ya kan, itu Allah yang nentukin. Ya, jadi seandainya semua orang 1 miliar semuanya kaya semua, siapa yang bekerja? Siapa yang miskin? Nah, semuanya akan melampaui batas.
Innama akhafu alaikum ma yukhrijullah min zahratil hayati dunya. Sungguh yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, terhadap kalian apalah yang dikeluarkan oleh Allah untuk kalian berupa bunga kehidupan dunia. Apa itu bunga kehidupan dunia? Yaitu melampaui batas dalam kekayaan. Jadi orang kaya banget itu biasanya sulit melakukan ketaatan. Ya, ini sampai jelaskan seperti ini, ya. Makanya, jadi Allah memberikan rezeki sesuai dengan takarannya, ukurannya. Walagi nazilum miqadarin. Dengan Allah menurunkan rezeki biqadar, dengan keukurannya, takarannya, kadarnya masih segitu. Dan ma yasha, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, segitu takarannya. Jadi nggak lebih nggak kurang. Kan ada orang ya pergi gelap pulang gelap, tapi dapatnya cuma 5 juta misalnya, ya segitu aja. Tapi orang yang ada di rumah nggak kemana-mana, tapi penghasilannya sebulan bisa 10 juta, iya ada. Karena banyak rukuknya, karena banyak kontrakannya, misalnya oncang-oncang kaki aja dia. Nah kan itu namanya rezeki sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Innahu bima ibadi khabirum basir. Sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya maha mengetahui lagi maha melihat. Khabirun basir. Khabir itu Pak, mengetahuinya sangat teliti. Hal-hal yang kecil pun Allah maha tahu. Lalu basirun, Allah maha melihat. Allah melihat apa yang kita lakukan selama ini, terang-terangan atau yang kita sembunyikan, Allah maha tahu. Inna min ibadi laman la yuslihu illa al-ghida walau afqartuhu labsadatu alayhi dinahu wa inna min ibadi laman la yuslihu illa al-faqra walau agnantuhu labasattu alayhi dinahu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak baik baginya kecuali kalau dia diberikan kekayaan. Dan seandainya dia dijadikan fakir, maka fakirnya itu akan merusak agamanya. Tapi ada di antara hamba-hambaku yang tidak baik kecuali dia dalam keadaan fakir, miskin. Maka kujadikan dia kaya. Kalau dia kaya, dia akan merusak agamanya. Ini ada seorang nih, memang Allah sudah tentukan dia kaya. Kalau dia miskin, dia akan maksiat, maka dia jadi kaya. Tapi ada juga hamba Allah yang memang ditakdirkan jadi miskin. Kalau dia kaya, dia akan apa? Dia akan maksiat. Ada begitu Pak. Makanya kita memang ya keadaan sekitar seperti ini. Kalau kita misalnya punya mobilnya, mobil Alphard atau mobil apa gitu kan, mungkin pagi-pagi ini sudah berangkat kemana tahu udah nggak ngaji lagi, ya kan? Udah nggak gelap-gelap ngaji ke masjid ini. Ya, makanya kita segini aja rezekinya. Ente mau baginya segitu, kalau kaya nanti bahaya, ya. Gitu, Pak. Jadi ada orang yang Allah tentukan miskin, ada orang yang Allah tentukan kaya. Nah, makanya kekayaan, kemiskinan itu bukan tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu, kayamu, hartamu. Yang Allah lihat apa? Hati dan amalmu. Itu hadisnya ya. Kemudian ayat 28. Silakan. Belum ya? Masih lama. Iya. Takut suruk. Pas ngepasin suruk. Walladzi yunazzilu ghaitsa min ba'di ma qanatu. Dialah Allah yang telah menurunkan akan hujan. Jadi hujan itu turun, Allah yang menurunkan. Min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa dari turunnya hujan. Jadi ada manusia yang putus asa dari turun hujan karena musim kemarau panjang. Susah banget hujan. Dia berdoa kepada Allah. Salat istisqa, salat minta hujan, berdoa kepada Allah. Allah lah yang menurunkan hujan. Wa yansuru rahmatah, dan Allah lah yang meratakan rahmatnya. Allah meratakan kasih sayangnya. Wa wal waliyul hamid, dan dialah Allah Maha Pelindung lagi Maha terpuji. Jadi artinya hujan itu Allah yang menurunkan.
Seperti lagi rame nih kan, musibah bukan musibah ya, mungkin azab, kita sebut azab, teguran kepada Los Angeles Amerika. Ya, itu Pak, api itu bukan seperti api biasa. Kalau api biasa kan ya disiram mati gitu, ambles. Ini makin banyak. Kadang api dari pohon, dari bawah. Ada yang dari atas, ada angin api, Pak, angin api. Masya Allah. Tapi luar biasanya hikmahnya lah, banyak orang yang masuk Islam. Banyak keluarga yang masuk Islam karena menyaksikan hal-hal yang di luar nalar. Di luar nalarnya. Ada rumah seorang yang mu'alaf, ya, itu rumahnya nggak kebakar, sekitarnya kebakar semua. Ya, kemudian jangankan di situ, di Gelodok. Gelodok kan kemarin kebakaran kan ya. Itu ada musola. Anehnya semua kebakar kecuali musola, sampai karpetnya nggak kebakar. Ya, Quran pun nggak kebakar. Masya Allah. Artinya itu di luar nalar kita. Itulah bukti Allah itu Maha mengetahui. Ya, Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya kan? Ya. Nah, makanya di ayat ini Allah yang menurunkan hujan. Jadi bukan manusia, Pak. Jadi kalau Allah turunkan hujan sangat mudah bagi Allah. Makanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Menyebarkan, meratakan rahmatnya karena hujan itu adalah rahmat. Makanya ada doa, Rasulullah berdoa kalau kita turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat, hujan rahmat, hujan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 29, wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, khalqus samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa mabasa fihi min dabah, dan dia menyebarkan ya di dalam keduanya langit dan bumi itu dari makhluk-makhluk melata. Wa huwa ala jam'ihim, dan dialah Allah mengumpulkan mereka idza yashau qadir, apabila menghendaki, dan dia maha berkuasa. Jadi di ayat 29 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi dan binatang-binatang yang tersebar di langit dan bumi. Indabah, dabah ini binatang melata, yaitu binatang apa aja ya, bisa malaikat, manusia, jin, binatang semuanya. Ya, dengan berbagai macam bentuknya, warnanya, ya jenisnya, semuanya ada. Allah yang menciptakannya. Ya, Allah yang menyebarkannya di antara langit dan bumi. Dan dia Allah ala jam'ihim, mengumpulkan semuanya itu apabila berkehendak. Yasha, Allah pasti maha berkuasa. Qadirun, Allah maha berkuasa. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan langit dan bumi dan juga menyebarkan apa semua yang ada di alam semesta ini. Kemudian ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin, dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, bencana, fabima kasabat aydikum, maka itu adalah karena ulah tangan-tanganmu sendiri, karena disebabkan oleh kemaksiatan yang kita lakukan. Wa yafu an kasir, dan Allah memaafkan kebanyakan dosa-dosa kalian. Artinya adalah Pak, kalau ada musibah itu biasanya itu dari apa? Kesalahan kita, dari dosa-dosa kita. Ya, jadi kita harus ingat. Wa ma antum bimu'jizina fil ard, dan tidak dapat kalian melepaskan diri dari sisi Allah di bumi. Wa ma lakum min dunillahi wal nasir, dan tidak ada bagi Allah selain Allah pelindung pun, dan juga tidak ada yang menolong. Tidak ada pelindung dan penolong. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca kita dapat mengambil ibrah pelajaran dari ayat yang kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab.